Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf atas video kemarin yang sudah dihapus. Kembali seperti pertanyaan sebelumnya. Dalam video itu kan pertanyaannya adalah Al-Quran dan surat Yasin dibaca untuk apa? Tapi begini, dalam video itu lebih detailnya bahwa surat Yasin, membaca Yasin untuk apa? Ya, surat Yasin untuk apa di situ. Jadi sudah dihapus. Lalu saya kembali di sini tentang video yang kemarin. Yasin. Semua orang tahu, di sekitar kita adalah melihat banyak orang yang sering membaca Yasin, surat Yasin gitu kan, di acara-acara tertentu. Entah itu Jumat Kliwon. Kalau orang Jawa mengatakan Jumat Kliwon itu selapanan. Seandainya hari ini hari Jumat, besoknya selapanan itu kan dua minggu sekali. Setiap 2 minggu itu Jumat Kliwon. Jatuhnya Jumat Kliwon itu setelah hari ini, 2 minggu setelah hari ini. Jadi 2 minggu sekali itu Jumat Kliwon. Besoknya lagi 2 minggu lagi itu sudah jatuh Jumat Kliwon, begitu kan? Jumat Kliwon atau acara kematian atau acara ya ketika kita ziarah kubur itu kan, banyak orang yang melakukan hal itu. Kenapa? Saya kan tidak tahu, karena saya sendiri belum pernah menemukan tuntunannya untuk membaca Yasin itu apa, ya dari mana itu kan. Di sini yang akan saya bahas kembali yaitu tentang video yang kemarin. Videonya berisi tentang pertanyaan membaca Yasin untuk apa. Ya, untuk apa? Saya sendiri juga nggak ngerti untuk apa pertanyaannya. Membaca Yasin untuk apa? Kalau dalam prakteknya, ya kami semua, saya dan teman-teman yang tentunya sepaham ya, bahwa surat Yasin itu dibaca untuk diamal. Nggak cuma surat Yasin, tapi apapun itu, mau surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara, kemudian surat Yasin. Itu surat Yasin itu dibaca untuk diamal. Bagaimana tentang masalah surat Yasin? Kalau kebanyakan orang membaca Yasin untuk dibaca gitu kan, ya sama, kita juga membaca Yasin juga untuk dibaca. Tapi dibaca itu bukan hanya sekadar dibaca, diamalkan. Fokus langsung ya, diamalkan. Tujuannya membaca surat Yasin juga diamalkan, tidak hanya sekadar dibaca. Nggak cuma Yasin, mau surat Al-Baqarah pun ya dibaca. Itu untuk apa? Untuk diamalkan, bukan hanya sekadar dibaca. Begitu. Jadi mengamalkan itu sebetulnya suatu hal yang mudah, tapi orang itu mau apa tidak gitu. Mengamalkan itu adalah sesuatu yang
gampang, ya kan, gampang, tapi mau apa tidak, itu manusia menafikan. Kalau kita menafikan Allah, mentafikan Allah kan tidak boleh, tidak bisa, ya. Allah tidak boleh ditafikan, sedangkan manusia ditafikan. Nah, ditafikan tidak apa-apa kan, manusia ditafikan. Begini, manusia itu mau membaca, mau mengamalkan apa tidak, gitu. Ya, manusia itu membaca, mengamalkan. Sebetulnya bahwa mengamalkan itu gampang, tapi mau apa tidak, itu. Kalau mau ya akan jalan, insya Allah bisa istiqomah, karena di situ adalah petunjuk, ya. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mau membaca, mendengarkan, kemudian mengamalkan. Ya, membaca itu membaca Al-Quran, mendengarkan itu mendengarkan kajian. Mau ngaji dimanapun gitu, kajian gitu. Ya, ngaji, ya. Kemudian diamalkan. Kira-kira Ustadz ngendika apa ya? Pak Kiai ini ngendika apa ya? Itu bisa diamalkan apa tidak? Bisa, sebetulnya bisa, hanya kita sendiri mau apa tidak, itu. Mau membaca, ya kan, mau mendengarkan kajian gitu, ya diamalkan, tidak hanya dibaca saja begitu, ya diamalkan, mau apa tidak, mengamalkan. Ngaji itu kebanyakan pada umumnya orang itu kan, kebanyakan orang pada umumnya itu ngaji itu membaca, ya kan, membaca itu ngaji. Ini benar atau salah? Pernah ada pertanyaan seperti ini, benar atau salah kalau orang ngaji itu membaca? Jadi permasalahannya bukan benar atau salahnya dalam membaca itu, termasuk ngaji atau bukan, itu bukan persoalan benar atau salah, tapi pemahaman dalam mengaji. Begini, membaca, ya kan, membaca konteksnya adalah membaca, sedangkan mengaji adalah mengkaji. Dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata kaji. Kaji itu kata dasar, ya. Ada imbuhan akhiran, ya kan, mengaji, mengkaji kan sama. Dikaji, sesuatu yang dikaji itu kita mengaji, kita adalah pelakunya. Dikaji itu suatu tindakannya yang dilakukan. Jadi ngaji itu mempelajari, dipelajari, ya kan, nggak hanya dibaca dan dipelajari, ya. Lalu diamalkan. Bisa nggak mengamalkan? Sebetulnya mengamalkan itu bisa, hanya orang itu mau apa tidak. Kalau tidak mau, ya karena dia tidak mau, ya tidak akan mengamalkan. Intinya ya cuma dibaca, ya sudah dibaca. Besok lagi ada acara yasinan, ya sudah dibaca. Kemudian habis maghrib, habis isya baca yasin, dibaca. Kemudian ketika mau di kuburan, dibaca. Umumnya orang kan seperti itu. Atau yang acara Jumat Kliwon itu kan dibaca. Ya, dibaca, itulah pada umumnya. Jadi kita jangan seperti umumnya. Kita menjadi orang itu yang bisa mengamalkan, bisa apa tidak kita mengamalkan Al-Quran, ya. Kalau membaca itu boleh apa tidak? Boleh. Itu surat Yasin itu boleh dibaca.
boleh dibaca, tujuannya untuk diamalkan, ya. Boleh dibaca. Tapi kalau surat Yasin dijadikan suatu alat untuk pesugihan, dijadikan suatu alat untuk jimat, itu kan ada dukun-dukun itu melakukan hal itu, ya kan. Misalnya surat Yasin dikumpulkan dari surat pertama sampai surat terakhir, dikumpulkan, kemudian diperbaiki, dicetak dalam bentuk kecil, buku kecil itu, kemudian disimpan kecil. Itu ada yang diperkecil itu, ya, dicetak dalam ukuran terkecil, kemudian digunting, ditumpuk, di staples atau dibungkus apa, itu disimpan di mana, itu dijadikan jimat, ada itu, ya. Maka itu tidak ada tuntunannya. Bahkan seandainya pun banyak orang yang melakukan hal demikian, maka banyak orang mengikuti hal yang syirik. Jika umumnya melakukan hal yang demikian, dicetak itu, disimpan di mana, dijadikan apa itu, maka orang yang mengikuti pada umumnya itu orang yang mengikuti syirik. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti itu. Jangan. Jadi lebih baik kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Surat Yasin itu yang ketiga, ya, surat Yasin ayat ketiga sampai 4, misalnya dibaca, itu kan ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka ya Muhammadul laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya, sesungguhnya kamu, hai Muhammad, salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Di sini itu ada hubungannya enggak dengan Jumat Kliwon? Ada hubungannya enggak dengan apa yang dikhususkan? Enggak ada hubungannya kan? Jadi surat Yasin itu sama seperti dengan surat-surat yang lain. Jadi dibaca untuk diamalkan, bukan hanya sekadar dibaca. Begitu. Nah, sama dengan surat yang lain, bukan hanya sekadar dibaca, tapi juga diamalkan. Ya, kalau memang pada umumnya itu melakukan hal yang seperti tadi disebutkan, itu tuntunannya ada atau tidak, itu ada tuntunannya atau tidak. Kalau nggak ada, ya saya sendiri tidak akan menggunakan itu, gitu kan. Kalau ada tuntunannya dipakai, kalau nggak ada, ya untuk apa? Takutnya nanti jatuhnya ke syirik, gitu, mengkhususkan untuk begini begitu, itu kan. Bahkan jadi pesugihan karena surat Yasin itu juga tidak bisa dibawa ke dukun atau dijadikan atau dijadikan suatu alat perdukunan, gitu, tidak bisa. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahum mukmahun, maka karena itu mereka tertengadah, dalam surat 8. Ya, bagaimana? Ya, hal-hal seperti itu dibaca, itu kan
hanya sekadar dibaca. Jadi kalau hanya sekadar dibaca, nggak akan mendapatkan apa-apa. Makanya dikaji. Sebaiknya membaca, dikaji, dibaca, dipelajari, lalu diamalkan. Bisa apa tidak? Mengamalkan itu hal yang gampang, tetapi mau apa tidak? Kalau mau pasti akan ada jalan. Kalau tidak mau, dia tidak akan mau. Hanya sekadar dibaca saja, begitu ya. Untuk apa? Oke, nanti berikutnya ini tentang tujuannya Yasin untuk apa. Hadisnya, baiklah, hadisnya akan dibaca, tapi itu nanti. Sementara yang ini dulu, tujuannya Yasin itu untuk apa.